kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Wah, kira-kira dongeng apa ya yang akan diceritakan oleh ibu guru? Yuk anak-anak, kita dengarkan dongeng fabel berjudul Ikan dan Burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Wah, kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing-cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga yang menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Oke. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Oh, ide bagus. Aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan atau dongeng fabel. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan ya.
Ikan dan burung adalah contoh hewan yang bisa menjaga kebersamaan dalam cerita ini. Wah, sekarang Ibu Guru akan mengajarkan apa nih setelah bercerita? Ibu Guru akan mengajarkan tari kijang. Tapi sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan berikut ya. Dan setelah menjawab pertanyaan, anak-anak akan belajar lagi mengenai pecahan. Yuk, sekarang kita jawab bersama-sama. Siapa tokoh dongeng yang disampaikan guru? Jawabannya burung dan ikan. Nomor 2, di manakah tempat dari cerita tersebut? Jawabannya di pinggir sungai. Nomor 3, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Jawabannya di dasar sungai. Burung ingin membantu ikan dengan cara memetikan atau mengambilkan biji-bijian untuk ikan. Nomor 5, ikan ingin membantu burung dengan cara mendapatkan cacing untuk burung. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka berteman, bersahabat selamanya, dan saling membantu. Yuk anak-anak, sekarang kita belajar membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Seperti ini. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Nih, di gambar yang pertama pembagian tidak sama besar, berarti ini bukan pecahan setengah ya. Karena pecahan setengah itu harus sama besar. Nah, yang sebelahnya pembagian sama besar. Nah, ini disebut pecahan setengah karena pembagiannya sama besar. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Yuk kita jawab bersama-sama. Banyak bangun di atas adalah 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan setengah atau 1/2. Nah, sekarang perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Ada berapa? Ya, banyak bangun di atas adalah 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan 1/3 atau 1/3. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Ada bangun berbentuk segi 6. Coba, ada berapa banyak bangun tersebut? Ya, banyak bangun tersebut adalah 4. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, yuk anak-anak, sekarang kita belajar menari gerakan dasar tari kijang. Seperti apa ya? Gerakan pertama adalah berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Gerakan kedua adalah melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Kemudian gerakan ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok, seperti gambar ini ya. Yuk anak-anak, sekarang kita lihat video seorang guru yang akan memperagakan dasar gerak tari kijang.
Nah, itu tadi adalah gerakan dasar tari kijang. Wah, anak-anak hari ini anak-anak sudah banyak belajar ya mengenai pecahan, kemudian cerita fabel, dan gerak dasar tari kijang. Nah, tugasnya apa nih hari ini? Tugasnya adalah membuat video gerak dasar tari kijang. Lihat contoh video ya. Kemudian mengerjakan halaman 66 sampai 67. Cara mengisinya, jawaban yang benarnya digambar di buku tulis ya. Wassalamualaikum.